Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa bermajelis. Yang biasanya majelis ini kita laksanakan di pagi hari, di Ahad pagi. Dan untuk kesempatan sekarang kita laksanakan di sore hari. Kita masih di pembahasan kitab At-Tibyan Syarah Akhlaq Hamalatil Quran, karya Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala. Dan sekarang kita masih di halaman 15, lanjutan dari surah Al-Isra ayat 9. Baik, ada yang baca? Ya, silakan Barika. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Suratul Isra al-ayah at-tasi'ah. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhir, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Tafsirnya, fi hadhil ayati bayanun annan nasa ma'a hadhil hidayati ala qismaini, muhtadina wa dhallina. Wa qad zakarallahu ma la kulli وقد ذكر الله ما لا كل قسم وقد ذكر الله ما على كل قسم فقال ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا فهؤلاء هم الذين اهتدوا بالقرآن وقوله وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما هؤلاء الذين لم يهتدوا بالقرآن وكان جزاؤهم العذاب وكان جزاؤهم العذاب الأليم. Jazaa'uhumul azabal Ustaz. Wa kana jazaa'uhumul azabal alima. Satu paragraf lagi. Summa akhbara subhanahu wa ta'ala anna man ihtada bihidayatil qur'ani wa intafa'a biha fahidayatuhu li nafsihi wa man dhalla fa dhalaluhu alaihi. Amma Allah subhanahu wa ta'ala fala tanfa'uhu hidayatu man ihtada wa la yadurruhu dhalalu man dhalla. Faqala man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Suratul Isra al-ayah 15. Di dalam ayat ini adalah penjelasan bahwasanya manusia bersama hidayah terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu orang-orang yang mendapat petunjuk dan orang-orang yang sesat. Dan sungguh Allah telah menyebutkan ma'ala ini apa, Ustaz? Ma'ala itu balasan ya, atau tempat kembali. Dan sungguh Allah telah menyebutkan
balasan atau tempat kembali dari tiap-tiap kelompok tersebut. Bagi tiap-tiap kelompok tersebut. Maka Allah berfirman, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mengerjakan amal soleh, bahwasanya bagi mereka pahala yang besar. Maka mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dengan Al-Quran. Dan Allah Subhanahu Ihtadau di sini mereka menjadikan petunjuk dengan Al-Quran. Mengambil petunjuk dengan Al-Quran. Maka mereka itulah orang-orang yang mereka mengambil petunjuk dengan Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bahwasanya orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhir kami sediakan baginya azab yang pedih. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengambil petunjuk dengan Al-Quran. Dan balasan mereka adalah azab yang pedih. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwasanya orang-orang yang mengambil petunjuk dengan petunjuk Al-Quran dan mengambil manfaat dengannya, maka petunjuk itu bagi dirinya. Dan barang siapa yang sesat, maka kesesatannya itu atas dirinya. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala maka tidak memberi manfaat baginya hidayah. Ya Ustaz? Ya, betul. Maka tidak memberi manfaat baginya petunjuk dari orang-orang yang mengambil petunjuk. Dan tidak merugikannya, tidak memudaratkannya kesesatan orang-orang yang sesat. Maka Allah berfirman, orang-orang yang mendapat barang siapa yang mengambil petunjuk, Ustaz. Barang siapa yang mengambil petunjuk, maka sesungguhnya dia mendapat petunjuk untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatan. Ya Ustaz? Maka sesungguhnya dia telah menyesatkan. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia telah menyesatkan atas dirinya. Surat Al-Isra ayat 15. Wafik barakallahu Ustaz. Iya. Di sini sangat jelas sekali ya penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala tentang hidayah atau tentang respon manusia terhadap hidayah. Jadi perlu diketahui bersama pada asalnya ya Al-Quran itu akan menjadi petunjuk. Itu harga mati ya. Al-Quran itu petunjuk bagi hidup dan kehidupan manusia baik dunia maupun akhirat. Itu mutlak. Al-Quran itu petunjuk. Hanya walaupun Al-Quran itu petunjuk, manusia berbeda dalam menyambutnya. Ada yang sadar Al-Quran itu sebagai petunjuk, sehingga dia ambil petunjuk itu. Ada yang manusia itu enggan, nggak mau mengambil petunjuk atau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Jadi ihtada itu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Itu manusia. Ya. Ada yang menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuknya, ada yang tidak. Yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, ya dia akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran itu. Karena memang tadi pada asalnya Al-Quran itu hidayah.
Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahkan hudal linnas. Hanya manusia meresponnya. Meresponnya itu ada yang menyambut, ada yang enggan. Ya. Dan perlu diketahui, hidayah itu ada yang harus diusahakan, yang dikenal dengan hidayatul irsyad, hidayah bimbingan. Artinya apa? Walaupun Al-Quran itu secara asalnya merupakan hidayah, tapi ketika manusia tidak mengupayakannya, nggak akan dapat hidayah. Jadi perlu diupayakan, perlu dijemput. Dan di antara caranya ya dengan belajar. Seperti ini umpamanya, salah satunya. Dengan kita belajar ilmu agama, itu kita sedang menjemput hidayah. Dan pasti dapat hidayah. Terlepas nanti setelah dapat hidayah itu dapat taufik atau tidak untuk mengamalkannya. Ya. Jadi Al-Quran adalah sumber hidayah, pokok hidayah. Hanya manusia ada yang menyambut, ada yang tetap dalam kesesatan. Karena kalau kita sambungkan dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya, terkadang ketika seseorang itu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya, terdapat beberapa perkara yang secara kebiasaan atau secara hawa nafsu bertolak belakang dengan keinginannya. Ya. Sehingga ketika manusia itu inginnya A, tapi menurut Al-Quran harus B, nah, di sini akan kelihatan mana orang yang betul-betul menjadikan Al-Quran itu hidayah atau enggak. Kalau orang yang menjadikan Al-Quran itu sebagai hidayah, ketika Al-Quran mengatakan A, walaupun dirinya B, ya dia akan ikut A. Karena dia yakin kalau Al-Quran itu pasti benar. Sementara keinginannya itu banyak penunggang-penunggangnya. Maka Al-Quran itu akan jadi hidayah bagi seseorang yang dia menyambutnya. Adapun yang cuek, ya dia akan tersesat. Sesat karena ulahnya diri sendiri. Karena Al-Quran itu pada asalnya menjadi petunjuk. Tapi kenapa manusia tersesat? Ya salah manusia itu sendiri. Kenapa tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan balasan bagi kedua kelompok tersebut. Ya. Kalau orang-orang yang beriman, yang menjadikan Al-Quran sebagai hidayah, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, maka akan mendapatkan kabar gembira. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Akan mendapatkan ajran kabira, pahala yang besar. Dengan syarat dia itu orang beriman dengan isi Al-Quran. Kemudian ya'maluna as-salihat. Nggak cukup beriman, tapi beramal. Karena ada orang yang mengatakan, oh iya, saya percaya kepada Al-Quran itu A, B, C, D. Tapi dia tidak mengamalkan. Nah, dia tidak termasuk ke dalam orang yang mendapatkan hidayah. Yang mendapatkan hidayah dan berhak mendapatkan kabar gembira berupa pahala yang besar, berupa surga itu, selain dia menyatakan beriman, juga dia mengamalkannya. Dan itulah orang yang menjadikan atau mengambil petunjuk dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Sementara orang-orang yang tidak beriman, tidak percaya dengan janji-janji Allah, ragu,
mereka dikatakan di sini wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Tidak beriman kepada balasan di akhirat. Memang kalau kita mikirnya dunia saja, kita mengamalkan hal ini, aduh di dunia mah akan kerasa berat. Betul. Tapi kalau kita beriman dengan pahala, ingat ya nanti setelah kita hidup ini ada kehidupan yang lain, kehidupan akhirat. Maka beban-beban di dunia, karena kita berusaha berpegang teguh dengan Al-Quran, itu akan ringan. Sementara kalau kita tidak iman kepada akhirat, tidak iman kepada pahala, ya berat melaksanakan petunjuk-petunjuk dari Al-Quran. Dan sebagai balasannya Allah sediakan bagi mereka siksaan yang pedih. Ini balasan orang yang tidak beriman kepada akhir. Makanya kalau kita beriman saja, umpamanya ya, kita baca Al-Quran, surah Al-Fatihah misalnya. Di awal Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya, kita iman Al-Quran ini dari awal sampai akhir la raiba fi, nggak ada keraguan. Semuanya benar. Semuanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir. Selain tidak ada keraguan, hudal lil muttaqin juga akan menjadi petunjuk. Kita iman saja. Maksudnya kita baru baca sependek itu dari Al-Quran. Ya. Dari jumlah ribuan ayat, kita baru iman dengan ayat itu saja. Dan dengan keimanan yang yakin, itu insya Allah kita akan mampu iman kepada seluruhnya. Karena kita sudah ikrar. Al-Quran ini nggak ada keraguan di dalamnya. Dari awal sampai akhirnya benar semuanya. Apalagi ya ketika kita iman. Tiap ayat, tiap lafaz, tiap huruf. Tentu itu akan menambah keyakinan lagi bagi kita. Hanya perkaranya di sini bukan perkara yang mudah. Apalagi kita dihadapkan dengan kehidupan dunia. Yang di dunia ini kita dihadapkan dengan tidak semua orang paham terhadap agama. Terkadang kita merasa benar. Merasa benar kalau atau kita yakin kebenaran sabda Nabi. Akan tiba zaman terasingkan, bahkan melaksanakan petunjuk itu seperti memegang bara api. Panas tapi butuh. Dilepas ya kita binasa. Baik. Kemudian summa akhbara subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya orang yang menjadikan atau mendapat hidayah dengan petunjuk Al-Qur'an dan dia mengambil manfaat. Bukan sekedar baca lewat selesai, bukan. Tapi dia merenungkan. Ya. Maka petunjuk tersebut akan kembali kebaikannya kepada dirinya sendiri. Dan orang yang sesat, yang tidak mau menerima, ya, maka kembali kepada dia juga. Ini pilihan. Kita mau termasuk yang mana? Mau yang termasuk yang terbimbing atau tersesat? Tersesat di sini jangan diidentikan dengan menjadi gila ya, misalkan. Tersesat itu mesti orang itu gila, bukan. Tersesat itu normal biasa, tapi dia keluar dari jalur yang Allah
dan Rasulnya tetapkan. Ini tersesat namanya. Karena ada sebagian orang umum menyangka makna tersesat itu ya jadi gila atau jadi gimana gitu ya. Jadi yang tersesat itu maksudnya dia keluar dari jalan yang lurus. Jadi hidayah itu kembali kebaikannya untuk dirinya. Adapun Allah Subhanahu wa taala nggak butuh kita. Manusia mau iman, mau kafir, nggak ngaruh kepada Allah. Ini menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah, nggak butuh sama siapapun. Allah itu Ghani, nggak butuh sama siapapun. Justru kita yang butuh. Makanya kalau manusia beriman, tidak menambah kekuasaan Allah. Kalau kafir, tidak mengurangi kekuasaan Allah. Justru kita beriman atau menolak, nanti akibatnya ya kita sendiri yang merasakan. Makanya ya diantara perkataan yang kita ungkapkan atau kita sampaikan kepada keluarga atau kepada teman atau kepada orang lain secara umum dalam mendakwahi, dan kita misalkan bertolak belakang, berseberangan dengan mereka dalam beberapa hal, misalkan pendapat kita yang kita yakini kebenarannya adalah A, sementara orang itu B. Kita katakan, oh ya sudah, saya meyakini pendapat ini benar, insya Allah. Dan kalau Anda tidak meyakininya, ya silahkan. Tapi nanti di akhirat, Allah akan hisab diri kita masing-masing. Dan Ana nggak mau, misalkan, saya nggak mau, nanti di akhirat kita saling berbantah-bantahan. Mending sekarang di dunia. Jadi petunjuk atau kesesatan itu akan kembali kepada masing-masingnya. Diperjelas lagi di dalam hadis di halaman 16, silahkan. Silakan Mbak Rika, masih hadisnya. Wa fil hadithi 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawa 'anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Akhrajahu Muslim fi sahihihi raqmu 2500 wa sab'in. Dan dalam hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya Allah berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sampai gimana nih Ustaz? Dari turuni ini artinya. Tidak akan mampu. Sesungguhnya kalian tidak akan mampu membahayakanku fataduruni. Ini sebagai penegas ya, sebagai penegas saja. Maka kalian membahayakanku. Sesungguhnya kalian tidak akan mampu memudaratkanku, maka kalian memudaratkanku dan kalian tidak akan
tidak akan mampu memberi manfaat kepadaku, maka kalian memberi manfaat kepadaku. Wahai hambaku, kalau seandainya bahwasanya dari awal kalian dan akhir kalian, dari golongan manusia dan dari golongan jin, mereka berada di atas hati seorang yang paling bertakwa, salah satu di antara kalian, maka yang demikian itu tidak menambah sesuatu pun pada kerajaanku. Wahai hambaku, Bukan sedikit pun ya. sedikit pun ya. Oh iya. Tidaklah yang demikian itu menambah sedikit pun dalam kerajaanku. Wahai hambaku, jikalau bahasanya awal dari kalian sampai dan akhir dari kalian, dari golongan manusia dan golongan jin, mereka berada pada hati seorang yang paling durhaka, maka yang demikian itu tidak mengurangi sedikit pun dari kerajaanku. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya nomor 2577. Taib. Nah, ini hadis sebagai penegas yang tadi. Ya. Secara makna mudahnya, Allah itu maha kaya, maha tidak butuh kepada siapapun. Dan ini menunjukkan kesempurnaan seorang khalik. Dia tidak butuh, tidak terpengaruh oleh apapun dan oleh siapapun. Makanya dikatakan seandainya ilah itu ada dua, la fasadatil ardh. Tentu langit dan bumi ini akan hancur. Makanya Allah esa. Allah tuh nggak butuh kepada siapapun. Dan tidak ada seorang pun yang mampu membahayakan Allah atau memberikan manfaat kepada Allah. Beda dengan dahulu kaum musyrikin, kan ada di sebagian riwayat, kaum musyrikin itu terkadang ya, kalau mereka bepergian, si patung-patungnya itu dibawa. Dan ketika mereka di perjalanan mendapatkan gangguan, ketidaknyamanan, dan tahu patungnya itu nggak bisa apa-apa, mereka buang. Seperti yang terjadi ketika di laut. Mereka terombang-ambing oleh ombak, terus mereka sadar si patung-patungnya itu nggak bisa apa-apa, mereka ceburin ke laut. Ini menunjukkan lemah. Makanya orang yang menjadikan selain Allah itu ilah, seperti orang yang menjadikan seperti sarang laba-laba. Tidak bisa melindunginya. Kalau Allah Subhanahu wa taala maha segalanya. Ya. Kemudian dikatakan ini hadis qudsi ya. Seandainya seluruh manusia sejak awal sampai akhir, bahkan bangsa jin sekalipun, itu menjadi satu dan paling takwa, maksudnya seandainya seluruh manusia, seluruh makhluk itu takwa kepada Allah, itu nggak menambah kerajaan Allah sedikit pun. Dan seandainya semua orang itu durhaka, nggak mengurangi. Nggak mengurangi. Beda dengan manusia. Manusia itu di antara kekuatan, kegagahan. Kan kalau banyak pengikut, banyak orang yang setuju dengannya, maka jadi kuat dia. Kalau sedikit, jadi lemah. Karena manusia itu ada yang kuat, ada yang diktator dan sebagainya. Karena ada penyokong dari pihak lain.
sehingga dia jadi kuat. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Ya. Firaun kenapa jadi kuat? Karena tentaranya. Ya. Sampai dikatakan wa fir'auna dzil autad. Firaun yang memiliki pasak-pasak, maksudnya tentara. Adapun zatnya sendirinya dia lemah. Buktinya ketika tenggelam nggak bisa apa-apa. Dia dan tentaranya nggak bisa apa-apa. Taib, itu cukup jelas ya secara makna. Kemudian selanjutnya silakan. Baik, Ustaz. Wa qala 'azza wa jalla wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Suratul Isra fi ayat isnain wa sab'in. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang dia berupa syifa, obat penawar dan rahmah bagi orang-orang yang beriman, dan tidaklah Al-Quran itu menambah bagi orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Hadhil ayatul karimatu fiha bayanu makanatil Qur'ani wa 'azimi sya'nihi. Ayat yang mulia ini di dalamnya terdapat penjelasan tentang kedudukan Al-Quran dan keagungan kedudukannya. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala fihi asy-syifaa'a lil mu'minina. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan di dalam Al-Quran itu syifa, penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Wa khassal mu'minina, dan Allah mengkhususkan orang-orang yang beriman. Li'annahum yuqbiluna ala hidayatihi, karena sesungguhnya mereka menerima petunjuk-petunjuk dari Al-Quran. Wa yahrisuna 'ala intifa'i bihi wastisfa'i bi kitabillahi azza wa jalla. Dan mereka bersemangat mengambil manfaat dari Al-Quran dan berobat dengan kitab Allah azza wa jalla. Bi khilafidh dhalimina, berbeda dengan orang-orang yang zalim, imma bi i'radi 'anil imani bil Qur'ani aslan atau bil i'radi 'anil amali bi kitabillahi azza wa jalla. Adapun orang-orang yang zalim, mereka berpaling dari keimanan terhadap Al-Quran secara asalnya, atau berpaling dari mengamalkan kitab Allah azza wa jalla. Fa innahum la yantafi'una bih, dan sesungguhnya mereka tidak mengambil manfaat dari Al-Quran. Walihada qala subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu subhanahu wa ta'ala berfirman, wala yazidu dhalimina illa khasara, dan tidaklah Al-Quran itu menambah bagi orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Lianna qulubahum lam tuqbil 'ala al-Qur'ani, karena sesungguhnya hati-hati mereka tidak menerima Al-Quran. Walam tahrisu 'ala al-istishfa'i bihi. Walam tahris 'ala al-istishfa'i bihi wal intifa'i. Dan mereka tidak bersemangat mengambil Al-Quran sebagai obat dan mengambil manfaat darinya. Ini dalil yang lain terkait Al-Quran ya. Di sini dikatakan wa yunazzilu minal Quran, dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, obat. Jadi Al-Quran itu obat. Nanti ada penjelasan yang lain, obat bagi apa? Obat bagi penyakit hati. Juga kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini di sini dikhususkan kasih sayang itu bagi orang yang beriman. Karena yang nggak beriman nggak layak dapat kasih sayang dari Allah, dari Al-Quran. Bahkan dikatakan orang-orang zalim itu terhadap Al-Quran tidaklah
menjadikan mereka kecuali semakin bertambah kerugian bagi mereka. Taib. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, ayat-ayat yang mulia ini padanya ada penjelasan tentang kedudukan Al-Qur'an dan besarnya kedudukan itu. Nah, ini juga perlu kita renungkan ya. Orang yang tahu tentang kedudukan sesuatu dengan orang yang tidak tahu itu akan berbeda sifatnya, sikapnya, menyikapinya akan beda. Contoh kecil ya, ada pejabat. Misal ini ya, ini contoh yang bisa dipahami lah oleh banyak orang. Ada pejabat atau ada orang kaya, kaya raya disepakati. Misalnya kelompok A, mereka tahu ini pejabat dan ini orang kaya. Sementara kelompok B tidak tahu ini pejabat, ini orang kaya, tidak tahu. Maka akan beda. Kalau kelompok A pasti menghormati, mengagungkan, sopan, menyambut, menyediakan, bla bla dan sebagainya. Karena kelompok A tahu ini pejabat, ini orang kaya. Tahu kedudukan. Sementara kelompok B, karena mereka tidak tahu ini orang ini siapa, ya, sehingga mereka bersikap biasa aja. Nah, begitupun itu contoh ya, ini contoh untuk mendekatkan pemahaman. Begitupun manusia terhadap Al-Quran. Kalau tidak tahu keagungan Al-Quran, tidak tahu nilai dari Al-Quran, akan cuek, nggak mau belajar, nggak mau baca, apalagi menghafal yang berat. Cuek biasa aja, bahkan nauzubillah ya merendahkan, karena nggak tahu kedudukan. Makanya di antara maksud dulu para sahabat belajar iman sebelum Quran itu di antaranya mengagungkan Al-Quran. Jadi sebelum kita betul-betul misalkan ingin mahir dalam bacaan, dalam hafalan dan sebagainya, yang pertama kali itu tanamkan dulu pengagungan kita. Pengagungan bukan hanya kepada zatnya, betul zatnya juga harus diagungkan. Mushaf misalkan ya, nggak boleh kita injak, nggak boleh kita tempatkan di tempat-tempat yang hina. Itu zatnya, mushafnya. Agungkan juga perintahnya, larangannya. Sehingga kita menempatkan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang sakral banget. Gitu. Yang mana kalau ada di sana perintah, wah ini kita sambut. Kalau ada larangan, kita takut. Itu menempatkan Al-Quran, kedudukan Al-Quran. Kalau itu sudah tertanam dalam jiwa manusia, nanti hal-hal yang lain itu akan ngikut. Dia pasti akan rajin baca, pasti. Dan akan nyoba menghafal, memahami, dan sebagainya. Ya. Nah, umumnya manusia sekarang itu mengagungkan itu sebatas zatnya saja. Adapun ketika ada perintah dalam Al-Quran, mereka ditolak, menolak. Dan saya pernah kejadian seperti itu ya. Ketika mengajar membaca Al-Quran, saya jelaskan sebagian hukum yang ada di ayat itu, baik hukum bacaan dan hukum maksudnya. Kalau dijelaskan hukum bacaan, ini makhrajnya ini hukumnya, misalnya gunnah, kadarnya seperti apa, cara bacanya seperti apa. Orang antusias, wah semangat. Karena itu yang diharapkan. Tapi ketika dijelaskan, ayat ini tentang nyogok, nggak boleh. Ayat ini tentang kebiasaan dulu orang-orang Yahudi itu makan harta haram. Jelaskan hukum lain, nggak mau. Langsung panas telinga mereka. Sampai pada kesimpulan, Ustaz,
kita belajar cara baca ngaji aja deh, nggak usah dijelasin maksudnya apa. Nah ini karena tidak ada pengagungan terhadap Al-Quran. Jadi tanamkan dalam jiwa kita pengagungan terhadap Al-Quran. Nanti yang lain-lainnya akan mengikuti biiznillah ta'ala. Cara menanamkannya gimana? Ini firman Allah. Dan Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai bentuk kasih sayang kepada kita. Ibarat di dunia kerja ya. Kalau kita kerjanya ingin benar kan ada SOP. Ada aturan main. Kita di dunia kerja saja, kita pegawai baru, pasti menanti mana aturannya, mana SOP-nya. Karena kalau kita kerja semaunya, nggak bisa. Bukan dapat gaji, malah dipecat atau didenda. Pengen aturan mainnya. Tapi dalam hidup dan kehidupan, dunia akhirat, jarang orang berpikir, ini aturan hidup dan kehidupan itu kayak gimana ya? Agar benar. Jarang berpikir ke sana. Itu mengagungkan Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam Al-Quran itu penawar bagi orang beriman, obat. Ya. Allah menyebutkan obat itu dua, Al-Quran dan madu. Itu sepakat. Ya. Al-Quran dan madu itu obat. Tapi kok nggak ngerasa jadi obat? Bukan salah Al-Quran dan madunya. Tapi bisa jadi salah jiwa kitanya. Seperti ada orang yang berobat dengan madu, sakit perut. Tapi nggak sembuh-sembuh, kata Nabi, madu itu tetap obat. Perutmu yang berdusta. Al-Quran pun demikian. Orang mau terima, mau enggak, Al-Quran itu obat. Makanya tinggal tadi, seberapa besar pengagungan dia terhadap Al-Quran. Semakin besar, maka akan semakin menjadi utama lah pada dirinya. Nah, wa khassal mu'minin, Allah mengkhususkan kepada orang beriman karena orang beriman itu menerima, menyambut hidayah Al-Quran. Maksud menyambut itu kalau kata Al-Quran A, ya udah A. Nggak ada tawar-menawar. Terus semangat mempelajari, ingin tahu detail tentang hukum, bahkan berusaha mengamalkannya. Itu menyambut. Ya. Dan menjadikan Al-Quran itu sebagai obat. Obat itu maksudnya gini ya. Kita nih dalam hidup mendapat musibah, sedih. Terus kita membaca Al-Quran. Al-Quran menjelaskan hidup itu ujian, akan diuji dengan berbagai hal. Oh, ternyata yang saya alami ini sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Sehingga lapang diri kita. Itu maksudnya berobat. Bukan berobat dalam artian digimana-gimanain, bukan. Tapi pemahaman kita terhadap Al-Quran itu menjadi cara pandang hidup kita. Sehingga betul kehidupan itu semua orang sama. Pasti diuji dengan berbagai macam jenisnya. Kesenangan, kesusahan. Tapi cara pandang dalam menjalaninya orang pasti beda-beda. Ya. Pasti beda-beda. Jadi orang beriman itu akan mendapatkan rahmat karena menerima Al-Quran. Dan simple, ya. Simple. Tapi hawa nafsu kita atau ego kita yang terlalu besar. Karena ya itu banyak di sekeliling kita orang yang nggak ngerti. Ketika kita mengamalkan syariat tertentu, kita mah udah enjoy biasa aja. Pakai jilbab udah biasa aja, pakai niqab udah biasa aja.
Tapi misalkan dengar kata-kata, nah itu yang menjadikan kita down biasanya. Terus sikap kita gimana? Ya udah jangan didengar. Fasbir ala ma yaqulun. Sabar dengan ucapan-ucapan mereka. Maksudnya udah jangan digubris gitu loh. Toh mereka nggak punya surga, nggak punya neraka. Kenapa kita mesti capek mikirin omongan orang? Sementara kita berada dalam jalan yang benar. Itu orang-orang yang beriman. Beda dengan orang-orang yang zalim. Kalau orang-orang yang zalim, mereka berpaling dari Al-Quran. Di sini ada istilah i'rad. Bisa istilah i'rad atau hajru. Dan dua-duanya ada di Al-Quran. Hajrul Quran, kemudian i'rad, berpaling. Ini secara makna berdekatan. Menelantarkan Al-Quran. Nabi mengadu nanti di akhirat kepada Allah, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, kaumku menjadikan Al-Quran sesuatu yang terlantar, ditinggalkan. Dan dibalas juga oleh Allah. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, dari peringatan Al-Quran, maka akan diberikan kehidupan yang susah, yang sempit. Nah, i'rad atau hajrul Quran, ini banyak bentuknya. Dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kalau di sini Syekh Abdul Razak membawakan dua. Berpaling dari Al-Quran itu, dia sama sekali tidak beriman, tidak percaya. Pokoknya tidak percaya Al-Quran itu kalamullah, tidak percaya isinya, apalagi nggak percaya sama sekali, menolak aslan. Sama sekali nggak. Pokoknya Al-Quran itu dianggap sesuatu yang nggak bernilai. Ini orang kafir. Tulen. Ada juga orang yang kedua, dia ketika mendengar Al-Quran, ada keimanan percaya Al-Quran dari sisi Allah, tapi nggak mau mengamalkan. Sama aja. Percaya tapi nggak mau mengamalkan, sama aja. Bentuk i'rad yang lain atau hajar yang lain itu tidak mau baca, tidak mau belajar, tidak menjadikan obat, itu sama. Dan ketika manusia itu berpaling dari Al-Quran, Allah sudah wanti-wanti. Pertama, Allah akan menjadikan dia dikuasai oleh syaitan. Kemudian Allah akan menjadikan kehidupannya itu susah. Dunia dan di akhirat. Akhirnya ya udah, kehidupannya nggak terarah, nggak teratur. Nggak ada tujuan yang hendak dia raih. Nggak ada kemuliaan yang dia inginkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak seperti itu. Seorang mukmin itu jangan seperti itu. Jadi jangan sampai kita termasuk seperti orang-orang yang zalim, yang berpaling karena tidak mau menerima Al-Quran, tidak mengambil manfaat. Orang dahulu mengatakan Al-Quran itu sihir, syair, bahkan asatirul awwalin, dongeng saja. Kalau bahasa sekarang nggak relevan dengan zaman. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan barang siapa yang mencari petunjuk selain dari Al-Quran, maka dia pasti sesat. Pasti sesat. Orang lebih berbangga menukil perkataan ilmuwan-ilmuwan Barat, Yunani, atau
perkataan-perkataan yang dianggap tokoh, lebih bangga kata fulan, kata alan, bla 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 bla. Sementara qala Allah, qala Rasul, qala sahabat dia kesampingkan. Ini muskilah. Makanya Al-Quran itu kepada orang-orang yang zalim tidak bermanfaat kecuali hanya rugi aja mereka. Karena hati mereka lam tukbil Al-Quran, nggak nerima, nggak menyambut, dan nggak semangat menjadikan Al-Quran itu obat, dan tidak mengambil manfaat. Simpelnya nggak mau belajar, nggak mau baca, nggak mau dengar, nggak mau faham. Dan mereka merasa ketika dalam kondisi itu biasa-biasa aja. Coba kita perhatikan kebanyakan kaum mukminin. Ketika bodoh dalam Al-Quran, merasa cuek aja. Ini musibah dalam agama. Merasa hidupnya baik-baik aja. Padahal dia nggak bisa baca Quran. Apalagi sampai faham. Terus apa yang akan dia bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita tidak faham ayat Al-Quran, dulu para sahabat tuh nangis. Kok saya nggak bisa paham ayat ini? Nangis. Kalau sekarang banyak alasan, misalkan, Ustaz, saya belum bisa baca Quran, maklum udah tua. Dia mengatakan maklum udah tua supaya kita ngasih uzur. Orang kalau kita nggak bisa ilmu dunia, nggak tercela. Tapi kalau bodoh perkara agama, itu musibah. Dan Allah cela mereka. Ya'lamuna adh-dhahira minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Di sini perlu perhatian, ya. Terkhusus bagi kita secara pribadi, juga kita ingatkan kepada keluarga kita, saudara-saudara kita. Jadi kembali kepada Al-Quran itu bukan perkara yang mudah, tapi harus diupayakan. Ya. Baik, selanjutnya. Wa qala azza wa jalla ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izah. Dan Allah azza wa jalla berfirman, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian mau'izah. Al-wa'du huwa bayanul hukmi maqrunan bitarghibi wa tarhibi. فالقرآن موعظة لأنه جمع بين الأوامر والنواهي وبين الترغيب والترهيب والبشارة والنذارة والرجاء والخوف. Al-wa'dhu dia adalah penjelasan hukum yang berkaitan dengan at-targhib yaitu motivasi dan at-tarhib yaitu peringatan. Maka Al-Quran adalah mau'idhah karena sesungguhnya dia mengumpulkan antara perintah-perintah dan larangan, dan mengumpulkan antara motivasi dan peringatan, dan mengumpulkan kabar gembira dan peringatan, serta mengumpulkan roja dan khauf. Baik. Nah, di sini Allah memanggil, menyeru, wahai sekalian manusia ini, kita termasuk berarti ya. Sungguh telah datang kepada kalian mau'izah, peringatan. Maksudnya Al-Quran. Al-Quran itu peringatan. Di dalamnya ada motivasi, ada ancaman, ya, ada perintah, ada larangan, ada kabar gembira bagi orang yang taat dan ancaman bagi orang yang tidak taat. Kemudian ada harapan-harapan yang hendak kita peroleh kalau kita taat, dan ada ancaman-ancaman, ada nakut-nakuti. Dan ini sejalan dengan tujuan dakwah Nabi SAW dan para nabi yang lainnya sama. Basyira wa nadhira, memberikan kabar gembira bagi orang yang taat dan mengancam bagi orang yang nggak mau taat.
Isi Al-Quran pun seperti itu. Sehingga bisa jadi manusia itu kalau sekedar diberikan motivasi, kabar gembira dalam beramal, mau menerima dakwah. Tapi ketika diancam, menolak. Makanya dakwah yang beresiko itu menjelaskan kemunkaran. Kalau menjelaskan yang ma'ruf itu nggak beresiko. Ya. Makanya ketika menjelaskan tauhid, wajib menjelaskan syirik. Wajib itu. Karena percuma orang kan nanti terkotori. Sunnah bidah itu memang berisiko. Nanti kalau kita jelaskan ini, nanti masyarakat akan respon gimana? Maka di antara metode, ya di awal-awal kita banyak berikan motivasi dulu. Kalau di awal-awal kita banyak berikan motivasi sampai ketika mereka sudah terlihat siap, baru kita sedikit-sedikit jelaskan, ya. Dan di sini juga pun dalam berdakwah itu ada strategi. Kita tidak langsung misalkan, tidak langsung berdakwah langsung ini dalam keadaan orang ini awam. Langsung kita jelaskan kemusyrikan, maksiat, bid'ah dan sebagainya. Terus kita kan harus seperti itu. Ya kita harus lihat juga medan dakwahnya seperti apa. Ya. Jangan sampai niatnya benar tapi caranya salah gitu. Makanya Nabi SAW ketika mengutus Mu'ad ke Yaman, beliau menjelaskan dulu kondisi di sana itu seperti apa. Ya. Ini penting juga diketahui. Jadi dalam berdakwah itu gak cukup bikin orang seneng aja gitu loh. Harus nakut-nakutin juga. Kamu kalau kayak gini bakalan gini. Dijauhi, ditolak, ya itu biasa ya, dulu juga para nabi seperti itu. Dianggap aneh, bahkan dulu para nabi dianggap gila, bukan sekedar dianggap aneh. Taib. Ya, selanjutnya. Masih ayat yang tadi, wa qala azza wa jal ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Wa qawluhu mir rabbikum fihi ziyadatu syarafi hadzal kitabil azim wa anna ma fihi min wa'dhin wa targhibin wa tarhibin wa raja'in wa khaufin kullahu min Allah azza wa jal tazkiyatan lil ibadi wa hidayatan wa salahan. Dan firman-Nya dari Rabb kalian, di dalamnya ada tambahan kemuliaan pada Al-Quran, pada kitab yang agung ini. Dan bahwasanya apa-apa yang ada di dalam Al-Quran berupa peringatan, motivasi, peringatan, roja dan khauf, seluruhnya datang dari Allah Azza wa Jalla sebagai dalam rangka ya Ustaz ya, ini diajri ya Ustaz. Iya, diajli. Dalam rangka mensucikan jiwa-jiwa hambanya dan sebagai hidayah dan kebaikan. Baik. Setelah Allah mengabarkan telah datang peringatan Al-Quran, kemudian Allah sebutkan Al-Quran itu dari Rabb kalian, dari pencipta kalian yang sayang kepada kalian, sehingga isinya nggak mungkin mencelakakan kalian. Anda umpamakan perkara yang lain ya. Kita misalnya perkara dunia. Kalau ada sebuah resep atau tata cara tertentu ya,
dan kita tahu yang mengarangnya seorang pakar di bidang itu, kita sikoh sekali. Wah, ini mah yang nulisnya ilmuwan ini yang tidak diragukan lagi kehebatannya. Kita pun ketika membaca untayan nasihat-nasihat atau saran-saran atau trik-trik yang diberikan dengan antusiasnya. Karena kita tahu, misalkan resep tersebut atau buku tersebut yang nulisnya pakar, bukan kaleng-kaleng. Apalagi Al-Quran ini. Al-Quran itu yang datangnya dari Rob kita, pencipta kita, yang tahu detail tentang kita sekarang, nanti, dan seterusnya. Nggak mungkin Allah menurunkan Al-Quran. Nggak mungkin Allah menurunkan aturan, perintah, larangan yang akan merugikan kita. Nggak mungkin. Kalaupun ada, itu bukan salah Al-Quran. Itu salah kitanya pasti. Kalau ada suatu syariat yang diamalkan terasa berat, bukan syariat itunya yang keliru. Barangkali kitanya yang keliru. Makanya di sini dikatakan ziyadatun syaraf. Tambahan kemuliaan. Kenapa tambahan kemuliaan? Karena ternyata kitab atau mauidhah yang datang itu dari Rob kita. Bukan dari nggak jelas, dari mimpi, dari manusia biasa. Bukan, dari Rob kita. Yang nggak mungkin mencelakakan kita. Atau contoh sederhana, ketika kita dapat wejangan dari orang tua kita, kita kadang merenungkan, oh ini orang tua kita yang sayang sama kita. Tapi Allah tuh lebih sayang kepada kita daripada kita sayang kepada diri kita sendiri. Dan Allah menurunkan Al-Quran itu diantaranya sebagai tazkiyah, membersihkan hati kita, memberikan kita petunjuk dan memberikan perbaikan dalam hidup kita. Jadi kalau ada kerasa berat dari Al-Quran itu, cek diri kita, bukan memprotes. Kenapa kayak gitu? Bukan. Kenapa kita kok berat nerima ini gitu loh. Padahal ini Allah yang menentukan. Taib. Terus. Wa syifa'un lima fis sudur, dan obat penawar bagi apa-apa yang ada di dalam hati. Ai syifa'un lima fiha min asqamin wa amradin, yaitu obat penawar bagi apa-apa yang ada di dalam dada berupa racun-racun dan penyakit-penyakit. Wa amradul qalbi naw'an, dan penyakit hati ada dua. Maradus syubuhati wa hiyal amradul lati taqadahu fi aqidatil insani wa imanihi. Penyakit syubhat, dia adalah penyakit yang merusak atau menodai akidah manusia dan keimanannya. Wa maradus syahawati wa hiya allati taqadahu fi iradatil insani wa amalihi. Dan adapun penyakit syahwat, dia adalah yang merusak keinginan manusia dan amalannya. Wal Qur'anu shifaa'un min kilal maradhaini, dan Al-Qur'an merupakan obat penawar bagi kedua penyakit tersebut. Taib. Al-Quran itu selain sebagai mauidhah juga obat hati, obat penyakit hati. Dan mengetahui penyakit hati itu termasuk atau mengobati penyakit hati itu termasuk bagian dari terpenting dalam dakwah. Makanya kan di Al-Quran kita dapati wa yuzakkihim. Ketika Nabi diutus itu wa yuzakkihim, atau Al-Quran itu wa yuzakkihim, membersihkan hati mereka. Menunjukkan pembahasan seputar hati itu penting. Karena orang merubah penampilan zahir itu mudah. Kita hijrah, pakai kerudung, pakai niqab, besar kerudungnya, laki-laki berjenggot, cingkrang dan sebagainya, itu mudah. Sehari bisa. Tapi mengikis penyakit hati, nah itu tergantung keimanan. Baik penyakit syubhat, racun pikiran, racun akidah, atau syahwat, keinginan-keinginan yang tidak dibenarkan. Ini perlu proses. Ya. Makanya
Jangan lupa juga berdoa agar Allah memperbaiki hati kita. Dan kita pun mujahadah, berusaha untuk itu. Al-Quran bisa jadi penawar bagi keduanya. Dengan apa? Dengan membacanya, memahaminya, merenungkannya. Baik, satu lagi ya. Wa hudar rahmatul lil mu'minin. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Surat Yunus al-ayah 57. Fal hidayatu bima dalla alaihi al-Qur'anu min ilmin wa amalin. Maka hidayah dari apa-apa yang Al-Quran tunjukkan berupa ilmu dan amal. Wa rahmatu bima yatarattabu 'ala al-ilmi bil Qur'ani wal 'amali bihi min asari thayyibah wa simarin mubarakatin wa 'awaida hamidatin 'ala al-'amilina bihi fid dunya wal akhirah. Dan rahmah dengan apa-apa yang menjadi konsekuensi dari ilmu terhadap Al-Quran dan beramal dengannya berupa asar yang baik dan buah yang berkah dan hasil yang baik bagi orang-orang yang mengamalkan Al-Quran ketika di dunia dan di akhirat. Taib, Al-Quran itu petunjuk dan kasih sayang bagi orang beriman. Petunjuk maksudnya apa? Di dalam Al-Quran itu terdapat ilmu tentang agama kita. Dan terdapat bimbingan cara beramal. Nah, itu penting. Di dalam Al-Quran terdapat ilmu tentang agama kita dan cara untuk beramal. Tentunya nanti didukung oleh hadis dan sebagainya. Dan juga rahmat. Maksudnya apa? Orang yang mengilmui Al-Quran, beramal dengan Al-Quran itu dijanjikan banyak kebaikan. Pasti berkah, pasti baik. Di dunia maupun akhirat. Jadi nggak ada ruginya. Kita membacanya saja dapat pahala. Melihatnya, melihat mushaf. Melihatnya aja dapat pahala. Apalagi dibaca. Kemudian direnungkan. Dan berusaha diamalkan. Maka akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Mohon maaf mungkin sampai sana dulu. Ana harus berpindah tempat dulu ke daerah. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya, dan mohon maaf tidak ada soal jawab ya. Insyaallah nanti di lain kesempatan kita lanjutkan. Dari anak cukupan sekian. Sallallahu ala Nabi Muhammad, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.